Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Sandi dengan NIM C14012210096. Kali ini saya akan membuat video cara menggunakan WinFit. Cara memformulasi menggunakan WinFit ini, teman. Apa pertama yang kita lakukan adalah kita buka new formula with blank page store seperti ini. Kemudian kita, kalau sudah ada layar seperti ini, kita klik page store di sini. Nah, di sini ada beberapa tabel, teman. Di tabel ini kita masukkan ingredients, teman, atau bahan bakunya. Oke, cara menambahkan bahan bakunya ada beberapa cara. Bisa kita klik dulu. Nanti akan muncul kuning-kuning seperti ini. Kemudian kita bisa klik ini untuk add ingredient. Nanti akan keluar tulisan seperti ini. Atau kita bisa klik kanan di sini dan akan ada beberapa option. Ada add ingredient, ada rename, ada delete, teman. Nanti ada ingredient seperti ini. Bisa ditulis nama bahan bakunya, teman-teman. Oh iya, ada cara lain buat namain ingredient, yaitu kita klik ingredient di sini ya. Terus kita add ingredient. Dan pilihan yang tadi bakal muncul, teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengisi ingredientsnya, teman. Dengan cara tadi ya, kita add ingredient. Kita bisa tambahkan nama-nama bebas. Yang pertama saya akan tulis adalah gaplek sebagai bahannya, bahan bakunya. Yang kedua mungkin MBM. Oke. Setelah setelah semuanya terisi, kita bisa beralih ke tabel yang ini. Nah, di tabel ini kita bisa menambahkan nutrien yang ingin kita formulasikan dengan menambahkan ini, teman-teman. Oke, misalnya fiber, tuh. Kemudian protein, seperti itu. Kalau ini sudah terisi semua, kita bisa mengisi value-nya. Nah, value-nya ini bisa kita lihat di data ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini dry matter, ada dry matter. Kalau di sini kadar air ya. Nah, kalau dry matter ini value-nya itu kita mencari bahan kering gitu. Jadi kita keluarin kadar airnya. Jadi kita tidak menghitung kadar airnya. Nah, kan di sini kadar airnya 12%. Ya, misalnya gaplek 12,25. Jadi untuk mengetahui bahan keringnya, kita mengurangi 100% dengan kadar air ini, teman. Seperti itu. Oke, setelah kita menulis bahan-bahannya, kita bisa menulis bahan-bahan sama nutriennya. Kita bisa nulis value-nya seperti ini, teman. Ini value-nya dapatkan dari ini ya, teman-teman. Dengan diameter seperti cara tadi ya. 100% dikurangi dengan kadar air. Seperti itu. Nanti kalau udah semua diisi, ya. Nanti kalau semua diisi, kita isi harganya di bawah sini. Untuk memasukkan harganya, kita itu harus mengubah dari yang tadinya diameter basis menjadi asphalt basis, teman. Akhirnya kita bisa nulis di sini. Oke, jika sudah diisi semua harganya, harga dari setiap bahan baku di sini dengan aspect basis terpilih, selanjutnya yang dilakukan yaitu kita mencentang semua ini. Kalau misalnya sudah terisi semua harga-harganya, teman-teman, seperti ini ya, dengan harga ada diisi semua. Kita centang-centang aja semua ingredientnya. Kita klik ini, oke, go back. Jika sudah, kita isi targetnya di sini ya. Target fibernya maksimalnya berapa, kemudian proteinnya, kemudian lipid, kemudian abu, dan minimumnya juga. Nah, setelah ini kita bisa, enggak, ini kita tetap linear juga. Kemudian ini jadi diameter, satu kantong 50, ini juga back size-nya 50. Nah, setelah ini kita bisa klik formulate, teman-teman. Nah, nanti akan muncul angka-angka seperti ini dan analisisnya.
Nah, di sini kita bisa ngelihat bahan yang digunakan. Kan ada beberapa bahan yang belum digunakan ya, walaupun sebenarnya harusnya digunakan, teman. Nah, jadi itu tugas kita sebagai formulator untuk memastikan bahan-bahan ini digunakan, teman. Total bahan-bahan utama dari gaplek sampai terigu, teman. Oke, saya sudah masukkan formulasi buat ini ya, fish oil vitamin mix dan CPO, PMC, dan mineral mix, teman. Jika sudah seperti ini, kita isi untuk bahan-bahan utamanya, teman. Kita isi, formulasikan. Nah, ini untuk pengisian ini, kita itu bebas, teman. Sesuai kreativitas formulatornya. Bagaimana caranya formulator itu bisa mendapatkan bahan semurah mungkin ya, menggunakan bahan semurah mungkin, tapi mencapai target yang diinginkan, teman-teman. Jadi target ini tercapai, tapi harganya juga murah seperti itu. Itu yang diharapkan, teman-teman. Jadi untuk formulasi yang akan saya lakukan pada kali ini, yaitu pertama saya akan mengisi di gaplek mungkin 10, teman. Kemudian di MBM itu 35. Nih, 35. Kemudian FM itu 40. Kemudian Pollard itu 40 juga. Kemudian PMM itu 8. SBM 35. Terigu itu 10 ya. Ini untuk maksimum persentase yang digunakan dalam pakan. Oke, udah sesuai ya, linear formulation, probability, 50 ini emang nggak bisa diubah ya. Ini bag size, diameter, udah sesuai dari tadi. Kita formulasikan saja seperti ini. Oke, masih sesuai rentangnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa bahan yang nggak digunain, teman-teman. Tapi ini juga nggak keluar dari pedoman kita, karena kan kita belum masukin minimalnya, teman. Jadi buat buat beberapa bahan yang belum dipakai, teman, yang masih nol, teman, kita bisa menambahkan minimal di situ agar tidak nol, agar digunakan, teman. Ya, kali ini saya akan menambahkan 0,5 di situ. Nah, kita formulasikan lagi seperti itu. Oke, karena ini semua sudah digunakan, teman, ya, bahan-bahannya udah pakai semua. Tinggal kita isi aja nih minimal ya. Nah, minimalnya ini kita sesuaikan aja sama yang digunakan di pakannya. Untuk yang pertama ini 7,79, ini 40 ya. Ini 40 juga. Kita sesuaikan saja sama yang digunakan. 72, ini 4,2. Seperti ini. Nah, jadi kurang lebih nanti kandungan pakannya itu seperti ini, teman, yang digunakan. Semuanya terpakai, target nutrisinya juga tercapai, ya. Tentang 3132, 31, fiber maksimal nggak dilewati, 6 ya. Ini juga nggak dilewati atau nggak, ya nggak ada minimal ya. Emang ini batas atas. Dan harganya 10.000 formula ini untuk bag ukuran 50. Oke, jadi sampai itu aja sih sebenarnya untuk formulasi. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.